Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Demi menyambut bulan suci kelahiran Nabi Muhammad, saya akan membacakan buku Sirah Nabawiyah Surujul Dolam, sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, lentera kegelapan untuk mengenal pendidik sejati manusia. Tim FKI Sejarah Athar, pengantar Al-Habib Al-Mursyid Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya Pekalongan, dan sambutan dari almarhum Al-Mahfurlah Kiai Haji Ahmad Idris Marzuki Lirboyo. Buku ini menerangkan tentang sejarah sebelum kelahiran Nabi, serta sampai kenabian, serta kerusulan. Dalam bagian pertama, yaitu bagian pra-kerusulan, yang kedua yaitu kerasulan, bagian ketiga adalah membangun Madinah, bagian keempat adalah panji-panji Allah, bagian yang kelima adalah kebangkitan Islam, dan seterusnya. Bismillah, saya membaca Sirah Nabawiyah ini untuk menghantarkan saya menambah kecintaan terhadap Sayyidina Muhammad SAW dan menyambut bulan suci kelahiran beliau, serta menjadi sambungan rohani untuk mendekat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Era pertama adalah nazar yang dilakukan oleh kakek beliau Nabi Muhammad, yaitu kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Bismillahirrahmanirrahim. Maka selama berabad-abad silam telah menunjukkan peranannya bagi seluruh bangsa Arab. Setiap tahun berziarah dari berbagai penjuru tumpah ruah memenuhi tiap ujung kota, mengunjungi bangunan hitam tua karya Nabi Ibrahim yang mereka kenal dengan nama Ka'bah, simbol dari ajaran tauhid keesaan Tuhan. Semenjak pondasi Ka'bah mencengkram kokoh bumi Mekah, mulai saat itulah ajaran tauhid menelusup jauh ke dalam relung hati penghuni kota itu. Berbagai ajaran agama yang dibawa Nabi Ibrahim telah menjadi gaya hidup, bahkan lebih dalam lagi, yaitu menjelma sebagai adat istiadat. Selama beberapa kurun, Mekah berulang kali dipegang oleh berbagai kabilah yang berbeda-beda. Dari waktu ke waktu ajaran Nabi Ibrahim mulai luntur dan membaur dengan kepercayaan paganisme. Allah masih mereka kenal, tetapi telah menjadi Tuhan yang begitu jauh. Keberadaannya seolah hanya simbol, karena penduduk Mekah kini banyak memohon pada berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Mereka mulai melupakan dari mana dunia ini berasal, bahkan kehidupan setelah kematian tidak lagi mereka percayai. Namun ketika kota ini jatuh ke tangan klan Quraisy, masih ada segelintir orang yang memegang teguh ajaran Nabi Ibrahim. Salah satunya adalah Sayyid Abdul Muthalib yang kini menjabat sebagai pemuka Quraisy. Sebagai seorang pemuka, Abdul Muthalib mempunyai tugas yang tidak ringan. Ketika musim haji tiba, kewajiban utama beliau adalah menyediakan air minum bagi peziarah yang berkunjung ke Baitullah. Ritual ini lebih dikenal dengan sebutan sikoyah, artinya menyediakan air minum.
Pada awalnya Abdul Muthalib dapat memenuhi kebutuhan air dengan sumur-sumur di sekitar Mekah. Sayang, sumur-sumur itu kadang mengering begitu saja di musim-musim tertentu. Jika salah satu sumur mengering, pemandangan miris akan terlihat jelas di dasarnya. Di dasar, tanah kering telah menunggu dengan congkaknya, siap menghamburkan debu-debu lembut ketika beradu dengan timba-timba yang diturunkan. Dasar sumur itu seolah tak pernah mengenal air. Satu sisi, meningkatnya peziarah ke Mekah merupakan sebuah keuntungan yang tampak di depan mata. Dengan banyaknya pengunjung, masyarakat Mekah dapat meraup hasil berlipat dari perdagangan yang selama ini menjadi andalan mereka. Tapi di sisi lain, kaum Quraisy juga merasa berat untuk selalu menyediakan kebutuhan air yang makin sulit untuk mendapatkannya. Jelas, jika masyarakat Mekah tidak mampu memenuhi kebutuhan ini, harga diri mereka akan hancur. Mereka akan dianggap gagal memuliakan tamu-tamu Tuhan. Begitulah kenyataannya yang dihadapi penghuni kota suci itu beberapa tahun terakhir. Dimanja dengan kekayaan hasil dagangannya sekaligus ditelikung kewajiban begitu beratnya, yaitu menyediakan air minum. Hal ini menimbulkan keprihatinan cukup serius bagi Abdul Muthalib. Beliau sadar betul bahwa para peziarah dari tahun ke tahun semakin meningkat, sementara sumber air tidak pernah mengalami peningkatan. Mengingat panas dan gersangnya Mekah, air menjadi sebuah kebutuhan yang paling vital. Keberadaan sumber air merupakan barang berharga yang tak kalah berartinya dengan tambang emas sekalipun. Satu-satunya sumur yang bisa diandalkan hanyalah sumur Zam-Zam. Sayang, beberapa tahun silam sumur Zam-Zam telah ditimbun oleh suku Jurhum tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Sementara suku Khuza'ah yang telah berhasil mengusir Jurhum tidak tertarik untuk mencarinya. Sumur anugerah Tuhan itu setengah dilupakan karena mereka telah menggali sumur-sumur lain di sekitar Mekah. Kelangkaan sumber air benar-benar menghantui kaum Quraisy dan menuntut kebijakan Abdul Muthalib untuk mengatasinya. Selama beberapa hari beliau berpikir untuk mencari jalan keluar hingga membuatnya letih. Salah satu tempat yang paling digemari untuk menghilangkan penat adalah Hijr Ismail yang berada di sisi Ka'bah. Suatu malam ketika beliau merebahkan tubuhnya di tempat tersebut sambil menekuri kenyataan yang sedang dihadapinya, tiba-tiba kedua matanya terpejam. Tak lama kemudian beliau tersentak oleh sebuah mimpi. Abdul Muthalib merasa telah ditemui seorang laki-laki mengenakan pakaian serba putih dan memerintahkannya untuk menggali At-Taibah. At-Taibah di sini adalah salah satu nama tanah sekeliling Ka'bah. Mimpi itu beliau ceritakan pada kaumnya dan mereka tafsirkan sebagai satu harapan untuk menemukan sumber air. Kaumnya mohon agar beliau kembali tidur di tempat yang sama agar mendapatkan kejelasan dari mimpinya. Keesokan harinya Abdul Muthalib kembali tidur di Ismail. Selama 3 hari tidur di sana, orang berpakaian serba putih itu selalu menemui beliau dan memberikan perintah untuk menggali sesuatu. Di hari ketiga, itulah Abdul Muthalib baru memahami yang dikehendaki oleh laki-laki misterius dalam mimpinya. Dalam mimpinya berkata, "Galilah Zam-Zam, sumber air melimpah dan akan mencukupi bagi jamaah haji." Lokasi sumur itu berada di suatu tempat yang banyak kotoran dan darahnya. Di sana akan selalu ada burung gagak yang mematuk-matuk serta menjadi sarang semut. Kini jelas sudah lokasi sumur Zam-Zam yang selama ini lenyap begitu saja bagai uang jatuh di tengah jalan. Harapan Abdul Muthalib untuk menyelamatkan muka kaum Quraisy tersulut dengan penuh perhatian. Beliau menyusuri sekitar Masjidil Haram serta merta pandangannya tertarik pada tempat berdirinya berhala Ishaf dan Na'ilah. Di antara dua berhala sesembahan orang-orang jahiliyah itu ada seekor gagak sedang mematuk kotoran onta yang bercampur darah kering. Kedua matanya juga melihat begitu banyak semut keluar masuk dari sebuah sarang. Abdul Muthalib sangat yakin di antara berhala itulah terdapat sumur Zam-Zam. Tanpa banyak bicara, dengan dibantu Al-Haris, satu-satunya putra yang beliau miliki ketika itu, Abdul Muthalib memulai penggalian.
Pekerjaan ini bukan tanpa resiko. Tempat tersebut adalah lokasi penyembelihan hewan kurban bagi kedua berhala yang berdiri seperti orang yang berpenyakit. Jelas, jika tempat tersebut diusik, maka kaum Quraisy pasti protes keras. Abdul Muthalib akan dianggap sebagai perusak tempat suci mereka. Namun semua telah diperhitungkan baik-baik olehnya. Al-Haris diperintahkan untuk melindungi pekerjaan ayahnya, sementara beliau menggali tempat tersebut. Baru beberapa kali cangkul berhasil mencapik tanah. Suaranya mengundang perhatian beberapa orang yang berada di sekitar Masjidil Haram. Satu persatu penduduk sekitar mulai mendatangi sumber suara itu, dan betapa terkejutnya beberapa orang yang hadir di sana. Mereka melihat pemimpin yang sangat berwibawa itu tengah merobek-robek tanah tempat pengorbanan. Berbagai penilaian mulai muncul, namun semua pengerucutan pada satu kesimpulan bahwa Abdul Muthalib telah berbuat lancang terhadap tempat suci mereka. Tayal apa yang beliau takutkan benar-benar terjadi. Masyarakatnya mengecam tindakan Abdul Muthalib dan meminta agar pekerjaan itu dihentikan. Dengan tegas beliau menjelaskan bahwa semua itu dilakukan untuk menemukan sumur Zam-Zam, bukan karena ketidakhormatan terhadap tempat suci mereka. Alasan itu tetap tidak bisa diterima oleh mereka. Percekcokan semakin memanas. Abdul Muthalib bersikeras untuk meneruskan sementara masyarakatnya tidak ada satupun yang berpihak padanya. Hari itu beliau benar-benar merasa miskin dengan hanya mempunyai satu putra. Berkelebatlah berbagai bayangan, seandainya mempunyai lebih dari satu anak. Tentu anak-anaknya akan selalu siap berdiri di belakangnya untuk mendukung sang ayahnya. Akhirnya untuk meredam suasana, beliau mengucapkan sebuah nazar, janji khusus untuk mengorbankan salah satu putranya jika mempunyai anak laki-laki lebih dari 10. Dengan nazar ini sebenarnya beliau ingin menegaskan pada kaumnya bahwa apa yang dilakukannya demi keperluan mereka juga. Selain itu, nazarnya adalah bukti keseriusan beliau kalau penggalian di tempat itu bukan untuk melecehkan tempat suci tersebut. Seolah-olah beliau berkata kepada mereka, di tempat ini kalian hanya menyembelih hewan kurban untuk Tuhan Ka'bah. Sekarang lihatlah, aku akan mengorbankan lebih dari semua itu di sini. Aku akan mengorbankan darah dagingku sendiri. Semua orang tercengang, kesadaran mereka tersontak dengan nazar tersebut. Abdul Muthalib seakan-akan membangkitkan kembali cerita leluhur mereka, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nazar beliau tak ubahnya janji yang pernah diucapkan Nabi Ibrahim atas penyembelihan Nabi Ismail. Melihat begitu teguh keinginan Abdul Muthalib, perlahan mereka mundur membiarkan anak beranak itu meneruskan penggalian. Sampai sejauh itu tidak ada yang berani bertindak lebih jauh. Tanpa diberi apa-apa, mereka diam, membiarkan Abdul Muthalib dan Al-Haris meneruskan penggalian. Kini mereka berdua bisa menggali dengan sepenuh hati. Bapak anak ini tak peduli dengan berpuluh-puluh pasang mata yang terus mengawasi pekerjaan misterius mereka. Di tengah-tengah penggalian, tanpa terduga Abdul Muthalib menemukan harta karun yang ditimbun kabilah Jurhum di dalam sumur Zam-Zam. Saat itulah hampir semua yang hadir merasa mempunyai hak atas harta tersebut. Kericuan mulai terjadi. Setiap orang telah menjelma menjadi bidak-bidak catur yang dipermainkan nafsu. Mereka langsung menyatakan keinginannya kepada Abdul Muthalib untuk mengambil bagian dari harta itu. Menanggapi hal tersebut, dengan bijak kakek Rasulullah yang bernama Asli Syuaibah itu segera mengambil keputusan. Beliau memutuskan bahwa harta kekayaan kabilah Jurhum berupa 2 patung emas dan berbagai jenis peralatan perang tersebut akan diundi. 6 buah bejana dipersiapkan, 2 bejana kuning untuk Ka'bah, 2 bejana warna hitam untuk Abdul Muthalib, dan 2 buah lainnya yang berwarna putih untuk orang-orang Quraisy. Setelah diundi, ternyata 2 bejana kuning mengarah pada 2 patung emas, sehingga keduanya menjadi bagian Ka'bah. 2 bejana hitam mengarah pada 2 jenis alat perang, sehingga semua peralatan perang berhak menjadi milik Abdul Muthalib. Ketika itu orang Quraisy tidak mendapatkan bagian sebab 2 bejana warna putih jatuh pada undian terakhir. Sesuai dengan aturan, bejana yang terakhir keluar tidak mendapat bagian. Nah, bagian
nazar sampai di sini, tetapi hikmahnya sangat banyak karena penggalian sumur ini dimulai dari kakek Rasulullah untuk menyambut juga kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekian dulu bab pertama, bukan bab pertama tapi bagian pertama, yaitu nazar. Yang seterusnya adalah bagian pengorbanan, yaitu setelah nazarnya Abdul Muthalib pertama waktu mempunyai anak satu Al-Haris, ternyata betulan dikasih anak lebih dari 10, dan 10-nya yaitu yang paling ganteng, yaitu Sayyid Abdullah yang menjadi ayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.